Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Huo Yuhao bingung dan bertanya, "Apa? Menyiksamu? Apa yang kau bicarakan?" Nan Qiu Qiu mendengus dan menjawab, "Kau benar-benar pelupa. Apa kau lupa kalau kau menggunakan kekuatan spiritualmu untuk menekanku? Aku tidak merasakan apa-apa saat bangun di hari kedua, tapi beberapa hari terakhir aku sudah mulai merasakannya kembali. Kendali spiritualku sepertinya semakin kuat. Pasti ini ulahmu. Karena itulah aku berterima kasih padamu." Huo Yuhao hanya tersenyum dan bertanya, "Aku menghabiskan 7 hari dalam meditasi mendalamku kali ini. Apa yang terjadi di dunia luar?" Setelah mendengar pertanyaannya, Nan Qiu Qiu menegakkan wajahnya dan mengangguk sebelum menjawab. Entah mengapa, Kekaisaran Matahari Bulan membawa pasukan dan menempatkan mereka di luar kota naga. Legiun pasukan, Huo Yuhao juga tercengang. Kota naga pada dasarnya berada di bagian paling utara Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan juga kota terbesar di timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mengapa Kekaisaran Matahari Bulan mengirim pasukan ke sini? Bergerak ke timur dari sini, itu pasti sudah menjadi Kekaisaran Dowling. Jangan bilang mereka akan menyerang Kekaisaran Dowling bahkan sebelum mereka menduduki seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ada berapa banyak dari mereka? Apakah ada insinyur jiwa? Tanya Huo Yuhao. Nan Qiu Qiu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku belum tahu detailnya. Ibu dan aku khawatir pihak lawan punya detektor jiwa, jadi kami hanya mengawasi dari jauh, dan tidak berani mendekat." Namun, pasukannya tampak sangat tertib, dan setidaknya ada 20.000 pasukan. "Aku tidak yakin apakah ada insinyur jiwa. Seharusnya ada. Bahkan legiun biasa dari Kekaisaran Matahari Bulan pun pasti punya beberapa insinyur jiwa untuk melakukan pengawasan dan membantu legiun lainnya." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Karena waktunya tepat, aku juga akan pergi melihatnya. Aku akan melihat apa rencana mereka, dan mengirim pesan ke Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling." "Baiklah, kita pergi setelah kamu selesai memeriksanya." Huo Yuhao menjawab, "Ya, kita lihat saja nanti." Meskipun hanya ada 20.000 orang di legiun ini, kekuatan tempur mereka akan cukup hebat jika mereka adalah legiun insinyur jiwa. Aku perlu mencari tahu motif mereka dulu sebelum kita membahas hal lain. "Baiklah, aku tahu kau tidak bisa diandalkan." Nan Qiu Qiu mengerutkan bibirnya. Huo Yuhao tidak berdaya saat dia tersenyum. "Aku lapar, Qiu Qiu." Petik 2. Ketika Huo Yuhao terbangun dari kultivasinya, hari sudah siang. Bahkan dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan jiwanya. Dia cukup yakin setidaknya sudah mencapai peringkat 75 atau 76. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerap semua esensi es misterius beraneka ragam dengan sia-sia. Setelah makan, ia diam-diam meninggalkan kota. Meskipun malam hari adalah waktu terbaik baginya untuk melakukan pengawasan, ia tetap harus memahami apa yang sedang terjadi terlebih dahulu. Nan Sui Sui sudah tidak berada di kota naga lagi. Ia meninggalkan Nan Qiu Qiu untuk melindungi Huo Yuhao dan berangkat ke Akademi Shrek dengan membawa sisa sumber daya terakhir dari Sekte Naga Bumi. Ia merasa sangat lega dengan Huo Yuhao. Di kota naga, mengingat kultivasinya, hampir tidak ada yang bisa mengancamnya. Gerbang Sekte Naga Bumi tidak disegel hanya karena pasukan telah tiba. Keadaannya sama seperti ketika Huo Yuhao pertama kali datang. Menurut Nan Qiu Qiu, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan ini ditempatkan di luar kota. Motif mereka masih belum jelas.
Huo Yuhao berganti pakaian menjadi kemeja kain biasa dan menggunakan teknik imitasi untuk sedikit mengubah penampilannya. Ia kini tampak seperti orang biasa, lalu menyelinap keluar kota. Agar tidak menarik perhatian, ia tidak meninggalkan kota melalui gerbang utara, melainkan melalui gerbang timur. Setelah meninggalkan kota, ia menuju gerbang utara. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mulai memindai udara. Tak lama kemudian, Huo Yuhao menemukan bahwa jumlah alat jiwa pengintai udara di langit di atas gerbang kota utara telah meningkat pesat. Hanya dengan mengamati sekeliling, Huo Yuhao terkejut saat mengetahui bahwa jumlah alat jiwa pengintaian udara di luar gerbang kota utara lebih dari 100. Sepertinya ada legiun insinyur jiwa di dalam legiun biasa ini. Kalau tidak akan ada begitu banyak alat jiwa. Setelah menemukan ini, Huo Yuhao semakin bertekad untuk melakukan pengawasan. Ia segera mengalihkan perhatiannya ke gerbang utara kota. Sekitar 5 hingga 6 kilometer dari gerbang utara kota, Huo Yuhao memasuki sepetak hutan. Dari kenyataan bahwa ada hutan di luar kota, jelas bahwa Dragon City adalah kota yang hampir tidak pernah menghadapi pertempuran. Biasanya, kota-kota besar tidak akan memiliki hutan sama sekali dalam radius puluhan kilometer. Tidak akan ada penghalang yang menghalangi pandangan dari kota seperti hutan ini. Huo Yuhao sama sekali tidak cemas saat ia menatap langit. Ia baru akan melakukan pengintaian saat malam tiba. Alat-alat jiwa pengintai udara itu sama sekali tidak mendeteksinya. Setelah inti jiwanya terbentuk, kekuatan spiritual Huo Yuhao tumbuh satu tingkat lagi. Tidak hanya lebih kuat, tetapi juga mampu pulih jauh lebih cepat. Bahkan ketika ia melepaskan imitasinya menggunakan mata takdir, ia masih mampu bertahan lama. Setelah menyelesaikan meditasi mendalam ini, pemahamannya tentang asal-usul es juga jauh lebih dalam. Kendalinya atas suhu tubuhnya sendiri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecuali detektor osilasi, tidak ada alat jiwa yang dapat mendeteksi keberadaannya. Seketat apapun pertahanan legiun ini, tidak mungkin sebanding dengan pertahanan pegunungan Mingdou dengan dewa kematian di sekitarnya. Setelah beberapa lama bercocok tanam, langit sudah mulai gelap. Dari kejauhan, asap mengepul, menandakan pasukan kekaisaran matahari bulan sedang memasak. Waktunya makan malam telah tiba. Huo Yuhao tidak menunggu lagi. Perubahan warna langit dan istirahat yang dialami para prajurit saat makan malam merupakan kesempatan yang cukup baik baginya untuk melakukan pengawasan. Ia diam-diam meninggalkan hutan dan melepaskan sepenuhnya tiruannya. Ia tampak menyatu sepenuhnya dengan udara saat ia dengan cepat mendekati gerbang kota utara. Kekuatan spiritualnya menyebar ke arah pangkalan militer di gerbang utara kota. Huo Yuhao bahkan tidak terlalu takut dengan detektor osilasi. Karena jangkauan efektif detektor osilasi manapun tidak dapat menandingi deteksi spiritualnya. Ia bisa saja menghindari detektor osilasi setelah melakukan pengawasannya. Penghalang spiritual yang bisa dilepaskan oleh Dewa Kematian, Douro, bukanlah sesuatu yang ditemukan di mana-mana. Jika ada di sini, ia akan menganggap dirinya sial. Tak lama kemudian, Huo Yuhao menemukan posisi beberapa detektor osilasi dan mencatatnya dalam hati. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa pasukan memang tertib seperti yang dikatakan Nan Qiu. Meskipun sudah waktunya makan malam, patroli, pengawasan, dan pengintaian masih dilakukan dengan tekun. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meluas hingga ke pangkalan militer. Tak lama kemudian, ia menemukan beberapa tenda yang berbeda dari yang lain. Tenda-tenda ini jauh lebih kecil daripada tenda-tenda di sekeliling pangkalan. Setiap tenda berukuran sekitar 5 hingga 6 meter persegi.
Tenda-tenda sebesar itu hanya diperuntukkan bagi satu orang. Namun, kualitas tenda-tenda ini jauh lebih unggul daripada tenda-tenda di sekeliling pangkalan. Tenda-tenda ini sebenarnya terbuat dari kulit yang sudah tua. Kulit seperti itu sangat kuat. Dengan mengoleskan minyak kayu, kulit tersebut mampu menolak air dan api. Tenda-tenda ini jelas berkualitas tinggi. Huo Yuhao tidak terkejut dengan keberadaan mereka. Namun, ia menemukan bahwa ada beberapa ratus tenda seperti itu ketika ia mengamati perkemahan dengan deteksi spiritualnya. Tenda-tenda itu tersusun rapi, dan semuanya berwarna merah tua. Bahkan terdapat pola-pola emas redup pada tenda-tenda ini. Setelah mengamati lebih dekat, Huo Yuhao menemukan bahwa pola-pola ini sebenarnya adalah gambar burung phoenix. Ia terkejut saat melihat itu. Ia sekarang bisa menebak inti dari pasukan ini. Di Kekaisaran Matahari Bulan, terdapat 5 legiun insinyur jiwa yang kuat. Di antara mereka, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan adalah yang terkuat, diikuti oleh 4 Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang lainnya. Bersama-sama, mereka membentuk tangan pelindung bangsa. Huo Yuhao baru-baru ini menghadapi Legiun Tiran Jahat Wang Yiheng. Wang Yiheng bahkan tewas di tangannya dan rekan-rekannya. Dilihat dari bagaimana pasukan teknisi jiwa ini diperlengkapi, kemungkinan besar itu adalah salah satu pasukan teknisi jiwa tingkat penguasa binatang, yaitu pasukan teknisi jiwa Phoenix. Di antara semua legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari dan Bulan, mereka berada di peringkat 3 teratas. Kenapa mereka ada di sini? Jangan bilang mereka benar-benar di sini untuk menyerang Kekaisaran Dowling. Namun, Huo Yuhao menemukan beberapa masalah saat ia memindai kam dengan deteksi spiritualnya. Meskipun pangkalan militer ini mengikuti formasi yang sangat ketat, tidak ada formasi jiwa yang terlihat. Ini berarti Legiun Insinyur Jiwa ini tidak memiliki rencana untuk bertarung. Dalam hal ini, motif sebenarnya mereka masih dipertanyakan. Tak masalah jika ia tak bertemu mereka. Namun, setelah bertemu, ia harus mencari tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Setelah selesai berpikir, Huo Yuhao memanfaatkan kegelapan dan dengan cepat menyelinap ke dalam pangkalan. Ia menghindari beberapa detektor osilasi dan masuk jauh ke dalam pangkalan. Ransum pasukan ini cukup baik. Huo Yuhao langsung mencium aroma sup daging tak lama setelah ia masuk. Beberapa prajurit sudah memegang mangkuk di tangan mereka dan berjalan menuju ruang makan. Namun, hampir tidak ada yang bercanda. Bahkan ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka berbisik. Kualitas pasukan seperti itu mungkin sebanding dengan pasukan Duke Macan Putih. Pasukan 20.000 orang dianggap cukup besar. Perkiraan Nan Qiu akurat. Setelah Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai tempat itu, ia pada dasarnya dapat memastikan bahwa jumlah pasukan tersebut antara 20 hingga 25.000 orang. Ia terus maju lebih jauh. Ia melewati tenda-tenda di sekeliling dan semakin dekat ke tenda-tenda merah tua. Pada saat yang sama, ia memperkuat deteksi spiritualnya dan merasakan setiap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Jika ini pasukan biasa, mereka tidak mungkin mengancam Huo Yuhao. Namun, situasinya berbeda dengan kehadiran Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Pasti ada seorang insinyur jiwa kelas 9 di Legiun Insinyur Jiwa ini. Terlebih lagi, taktik Legiun Insinyur Jiwa tingkat lanjut seperti itu bisa mengancam seorang titled Douluo, apalagi Huo Yuhao. Dia harus berhati-hati. Saat ia bergerak maju, ia menemukan melalui deteksi spiritualnya bahwa ada sebuah tenda besar di tengah-tengah semua tenda. Tenda itu juga berwarna merah tua, tetapi sama besarnya dengan tenda komandan.
Bahkan ada gambar burung phoenix emas yang jelas di atasnya. Di dalamnya sangat ramai. Yang paling mengejutkan Huo Yuhao adalah ia merasakan ada yang tidak beres ketika deteksi spiritualnya semakin dekat ke tenda. Ia langsung menghentikan deteksinya ketika menemukan penghalang spiritual di sekitarnya. Jika bukan karena ia baru saja membentuk inti jiwanya, dan sensitivitas deteksi spiritualnya telah meningkat secara signifikan, ia tidak akan menemukan keberadaan penghalang spiritual ini. Jika ia mencoba menyelidiki lebih jauh, kemungkinan besar ia akan ketahuan. Pantas saja itu Legiun Insinyur Jiwa tingkat Beast Lord. Pertahanan tenda komandan sangat ketat, bahkan ada penghalang spiritual di sekelilingnya. Huo Yuhao tentu saja tidak kecewa karenanya. Ia diam-diam melangkah maju dan semakin dekat ke tenda. Hanya dengan mendekat, ia bisa mendapatkan informasi yang paling dapat diandalkan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya juga memasuki tenda-tenda lain untuk tujuan deteksi. Anggota Legiun Insinyur Jiwa ini memang semuanya insinyur jiwa perempuan. Terlebih lagi, kultivasi mereka cukup kuat. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, beberapa di antaranya bahkan memiliki 5 atau 6. Di tenda-tenda merah tua yang sedikit lebih besar, bahkan terdapat insinyur jiwa bercincin 7. Insinyur jiwa seperti itu dianggap cukup kuat. Sambil melangkah maju, Huo Yuhao menghindari beberapa detektor osilasi lagi. Akhirnya, ia berhenti 30 meter dari tenda besar itu. Jarak terjauh yang bisa ia tempuh, mengingat keberadaan penghalang spiritual itu. Jika ia bergerak lebih jauh lagi, ia pasti akan ketahuan. Aku tidak bisa mendekat lagi, atau aku akan ketahuan. Namun, aku tidak bisa mendapatkan informasi yang dapat diandalkan jika aku tidak mendekat. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Ia menemukan sudut dan berjongkok. Pada saat yang sama, ia melepaskan deteksi spiritualnya secara lateral di sekitar tenda komandan. Ia mencoba mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitar tenda. Dan menunggu kesempatannya, inti jiwa hitam mata takdirnya muncul secara halus. Aura takdirnya menyebar, dan Huo Yuhao menutup matanya. Ia merasakan segalanya dalam diam. Mengingat standar kekuatan spiritualnya saat ini, hampir seluruh pangkalan telah dilahap oleh kekuatan spiritualnya, kecuali tenda komandan. Dia jelas lebih efektif daripada alat jiwa pengintai udara di langit. Namun, ekspresi Huo Yuhao segera berubah aneh. Anggota Legiun Insinyur Jiwa Phoenix ini semuanya perempuan. Hari sudah sangat larut. Beberapa insinyur jiwa perempuan mengenakan pakaian yang lebih lembut setelah makan malam. Deteksi spiritual Huo Yuhao begitu mendalam. Ketika bayangan perempuan yang tak terhitung jumlahnya berpakaian agak tipis memasuki dunia spiritualnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah ia akan menjadi gila. Setelah ekspresinya berubah aneh sesaat, ia mulai tersipu. Setelah itu, ia dengan panik menarik kembali deteksi spiritualnya. Ia hanya membiarkannya di udara, dan berhenti memeriksa kondisi di dalam tenda. Huo Yuhao menghela napas lega ketika ia tak lagi merasakan tubuh mereka. Ia terus menatap ke arah tenda komandan, dan diam-diam menunggu kesempatan. Meskipun ada penghalang spiritual yang menghalanginya di sini, ia yakin ia tak punya peluang sama sekali. Lampu redup menyala, dan tatapan sedingin es muncul di matanya. Sambil menunggu dalam diam, ia juga mengamati berbagai hal. Tak lama kemudian, kesempatannya pun tiba. Beberapa insinyur jiwa perempuan berbaju zirah merah berjalan menuju tenda komandan. Zirah mereka pas dan berkualitas tinggi. Setiap zirah mereka dibuat khusus. Bahkan ada aksesori dan slot seperti gesper di dalamnya. Jelas,
Slot-slot ini digunakan untuk menghubungkan berbagai alat jiwa. Meskipun para insinyur jiwa wanita ini tidak terlalu menawan, mereka tetap terlihat seperti pahlawan wanita yang ramah. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan tenda komandan. Berbeda dengan apa yang ditakutkan Huo Yuhao, mereka berjalan menembus penghalang spiritual dan masuk ke dalam tenda seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah menyelimuti semua yang ada di sekitarnya. Karena itulah ia memiliki indera tajam terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Ia segera menemukan lapisan cahaya yang bersinar dari masing-masing dari mereka ketika mereka melewati penghalang spiritual. Lapisan cahaya ini sangat lemah, tetapi terdapat gelombang spiritual yang jelas. Ketika mereka melewati penghalang spiritual, mereka menunjukkan kecocokan mereka dengan penghalang spiritual sebelum berhasil melewatinya. Menakjubkan, Huo Yuhao kagum. Dalam hal penelitian dan pembuatan alat jiwa, Kekaisaran Matahari Bulan memang lebih unggul daripada 3 kekaisaran di benua Douro asli. Penelitian ini memang tidak terlalu mengesankan, tetapi ketelitian terhadap detailnya sangat tinggi. Meskipun penghalang spiritual ini tidak digunakan untuk bertarung, tetap saja sangat praktis. Karena itu, para insinyur jiwa ini pasti memiliki semacam alat jiwa khusus di tubuh mereka yang membantu mereka menghilangkan gelombang spiritual. Ini berarti Huo Yuhao bisa menyelinap masuk dengan orang lain jika ia memiliki alat jiwa tersebut. Alat itu akan membantunya menghindari semua penghalang spiritual. Saat memikirkan itu, Huo Yuhao mulai bertindak. Di bawah pengawasan deteksi spiritualnya, jelas tidak sulit baginya untuk menemukan insinyur jiwa yang cocok. Huo Yuhao dengan cepat berkeliling beberapa tenda sambil terus menggunakan imitasinya untuk menyembunyikan diri. Tak lama kemudian, ia menemukan seorang anggota Legiun Insinyur Jiwa tak jauh dari sisi pangkalan militer. Untuk memastikan bahwa ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, Huo Yuhao sengaja memilih seorang insinyur jiwa kelas 4. Di mata Huo Yuhao, seorang insinyur jiwa kelas 4 adalah sasaran empuk. Ia merayap semakin dekat, mengingat kemampuan imitasinya. Ia tak akan ketahuan bahkan jika ia sampai di belakang lawannya. Huo Yuhao mengendalikan suhu tubuhnya dengan sangat baik melalui kombinasi kekuatan jiwa es dan imitasi. Tak lama kemudian, ia berada di belakang insinyur jiwa wanita itu. Ia dengan cepat menebas lehernya dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan domain interferensi spiritualnya dan menelan dirinya dan insinyur jiwa wanita itu ke dalam. Saat telapak tangannya menyentuh lehernya, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gelombang kekuatan jiwa yang lembut namun tangguh segera muncul. Setelah itu, tubuh insinyur jiwa perempuan itu memancarkan seberkas cahaya merah. Kemunculan cahaya merah ini sangat tiba-tiba. Namun, saat itu muncul, alarm yang memekakkan telinga juga langsung bergema di seluruh pangkalan. Cahaya merah itu tak mampu menahan tangan kanan Huo Yuhao. Insinyur jiwa kelas 4 itu pun roboh ke tanah di tengah suara alarm yang memekakkan telinga. Apa yang terjadi? Dia tidak hanya memiliki alat jiwa pertahanan otomatis di tubuhnya, tetapi juga alat jiwa tipe alarm. Huo Yuhao terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu lagi. Ia membungkuk dan segera mengangkat sang insinyur jiwa. Ia hendak melarikan diri sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah ditemukan oleh Legiun Insinyur Jiwa yang kuat, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi lokasinya. Namun, ada hal lain yang kembali mengejutkannya. Ketika tangannya menyentuh wanita yang tak sadarkan diri itu, lapisan cahaya merah lain memancar dari tubuhnya. Setelah itu,
Lapisan cahaya merah ini tampaknya menyebabkan lebih dari 10 berkas cahaya merah berbeda di sekitar mereka bersinar bersamaan. Cahaya merah ini tidak hanya melindungi insinyur jiwa wanita ini, tetapi juga menyelimuti area luas di sekelilingnya. Itu alat jiwa pertahanan yang terhubung. Apa masih bisa berfungsi setelah dia pingsan? Huo Yuhao depresi. Aku harus pergi. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Ia tak mau repot-repot menangkapnya lagi. Ia segera melesat dan melesat keluar bagaikan anak panah. Ia hampir menabrak lampu merah di depannya, tetapi mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya sebelum menghantamkannya ke depan. Aura dingin yang kuat langsung terpancar. Rasa dingin itu terasa sangat kuat saat pertama kali muncul. Namun, tak lama kemudian mereda. Namun, tepat ketika suhu berubah dari sangat dingin menjadi normal, cahaya merah di depannya melemah. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan penghancur Dark Golden Terror Claw-nya. Ia membuka celah di penghalang yang dibentuk oleh cahaya merah tersebut sebelum melesat keluar dan melesat ke langit. Meskipun ia juga bisa terdeteksi di udara, ia tak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Ini karena ada banyak detektor osilasi yang memindai ke arahnya saat ini. Selain itu, lebih banyak lampu merah juga bersinar di dalam Phoenix Soul Engineer Legion. Huo Yuhao diam-diam bersyukur. Jika dia lebih lambat sedikit lagi, formasi jiwa pertahanan yang terhubung sebelumnya akan menjadi lebih kuat, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia pasti sudah jatuh ke tangan musuh.